beliau menjelaskan majalis dzikir. Majelis-majelis zikir itulah yang disebut dengan taman surga, dan dari situlah taman surga itu akan tercipta. Dari majelis-majelis zikir dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sampai ke taman-taman surga kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, tema yang akan menjadi ulasan kita selama daurah kita ini adalah memahami kaidah-kaidah, memahami garis-garis besar dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Karena ketahuilah, ilmu tentang nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia. Bahkan itu adalah puncaknya ilmu. Darinya terlahir seluruh model dan seluruh bentuk ubudiyah lillah azza wa jalla. Ketahuilah bahwa dengan memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka akan terlahirlah ubudiyah dalam diri kita kepada Allah azza wa jalla. Kita selama ini sholat, kita selama ini puasa, zakat, berhaji, berumrah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Namun ternyata selama itu pula ibadah kita ini terasa hampa. Kalau kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sejatinya salat itu menyebabkan orang yang mendirikannya terjauh, terhindar dari fahsya, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Namun kenyataannya, sudahkah antum sekalian betul-betul terhindar dari perbuatan keji? Sudahkah salat kita menjadi benteng yang kokoh, membentengi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar? Dan dari sisi lain, kalau kita telah mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya ma'bud, satu-satunya yang kita sembah, yang kita ibadahi, namun faktanya selama ini kita merasakan, sadar atau tidak, prakteknya, kenyataannya dalam hidup kita ada model-model ubudiyah kepada selain Allah, kepada harta, kepada dunia, kepada syahwat. Prakteknya kita sering mendahulukan tuntutan syahwat, tuntutan dunia kita di atas tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali seruan Allah Subhanahu wa taala terasa hambar, sedangkan seruan-seruan selainnya, pekerjaan, harta dunia, wanita, syahwat, seringkali kita anggap itu sebagai seruan yang urgen, yang harus segera dipenuhi. Tapi ketika kita mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, kita masih bisa menyatakan sebentar, sesaat, masih ada beberapa waktu. Tapi kalau urusan pekerjaan, kita sampai memacu kendaraan, takut telat, takut dipotong gajinya. Tapi kalau ke masjid, tidak ada yang sampai memacu kendaraan untuk ke masjid. Tidak ada yang merasa perlu untuk bergegas telat ke masjid. Namun untuk urusan dunia, apalagi musim diskon misalnya, ibu-ibu mendengar ada big sale, ada macam-macam promo, cuci gudang, terus mengejar, ayo Pak, kita segera berangkat, nanti kehabisan stok. Subhanallah. Tapi urusan ibadah,
urusan seruan Allah Subhanahu wa taala, kita masih sering mengatakan, nantilah, kan masih ada waktu, kenapa buru-buru? Kan masih lama. Acaranya masih lama. Tenang saja, kenapa mesti khawatir? Kita pasti kebagian. Subhanallah. Seakan kita merasa aman bahwa umur kita pasti masih panjang. Hidup kita masih panjang, sehingga tidak akan mungkin ketinggalan. Kita lebih cinta, kita lebih merasa puas kalau kita mendapatkan bonus di perusahaan. Dapat pengumuman di kantor, ada bonus karyawan, pegawai yang memenuhi target, bahkan melampaui target, mendapatkan bonus besar 10 juta, 20 juta, 30 juta. Hati kita berdebar-debar, semoga saya yang mendapatkannya. Dan ketika betul-betul mendapatkannya, apa yang terasa? Hati kita berbunga-bunga, berbinar-binar, bangga, senang. Namun subhanallah, ketika kita sujud di depan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati kita terasa datar. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang baru, ya. Bacaan Fatihah, setiap hari dengar Fatihah. Suara adzan, setiap hari dengar suara adzan. Surat Al-Baqarah biasa saja. Apa yang aneh? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Mereka orang-orang yang mukminun, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sejatinya orang-orang yang benar-benar beriman, kalau disebut nama Allah, apa yang terjadi? Wajilat qulubuhum. Hati mereka menjadi tergetar, hati mereka menjadi takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan setiap kali dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka bertambah iman. Imannya bertambah, imannya menjadi meningkat, berkobar. Karena itu dahulu Umar bin Khattab dan juga para sahabat yang lainnya, ketika mereka berjumpa, seringkali mereka berkata kepada sesama mereka, "Ta'ala jlisu nu'minu sa'ah." Marilah kita duduk sesaat untuk meningkatkan iman kita. Beriman walau hanya sesaat, melipat gandakan iman kita sejenak. Kemudian mereka duduk bersama. Dan apa yang mereka lakukan? Menghitung rezeki? Tidak. Menghitung bonus? Tidak. Menghitung keberhasilan dagang? Bukan. Tapi yang mereka lakukan adalah segera salah satu dari mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Segera mereka, salah satu dari mereka membacakan ayat-ayat Allah, maka mereka pun bertambah imannya. Ini fakta yang ada dalam hidup kita. Semuanya terasa hampa. Mendengar nama Allah, mendengar ayat-ayat Allah, terasa datar, terasa hampa. Salah satu alasannya adalah karena kita belum kenal Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Kita bagaikan yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang A'rab berkata, amanna. Kami beriman. Kami sudah beriman, merasa dirinya sudah beriman. Kita selama ini merasakan yang sama. Kita sudah beriman. Kita sudah sekian lama ngaji. Kita sudah kenal manhaj. Kita sudah kenal akidah. Kita sudah kenal tauhid. Kita sudah kenal iman. Itu yang ada dalam hati kita. Merasa kita sudah beriman. Namun Allah berkata, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu, katakan kepada mereka bahwa kalian belum sepenuhnya beriman. Kenapa demikian?
walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum merasuk ke dalam hati. Mungkin akan ada yang tersinggung di sini dan mengatakan, Ustadz, antum terlalu suudzon, antum terlalu meremehkan. Tidak. Kalau antum ingin buktinya, silahkan simak sabda Rasulullah SAW berikut ini, agar antum tahu siapakah dari antum dan siapa dari kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang imannya hanya di lisan, imannya sebatas pengakuan, imannya hanya klaim sepihak, namun iman itu belum merasuk ke dalam jiwanya. Walam yadkhulil imanu qalbah, la tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian mencari-cari, janganlah kalian mengorek-orek aibnya orang muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratal muslimin tatabba'a Allahu auratah, wa man tatabba'a Allahu auratahu iftadahu walau kana fi jawfi baitih. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang-orang yang beriman. Karena siapapun yang senang mencari-cari kesalahan orang yang beriman, Allah akan korek kesalahan dia. Allah akan ungkap kesalahan dia, dan kalau Allah telah mengungkap kesalahan dia, pasti Allah akan permalukan dia walaupun dia sedang berada di tengah-tengah keluarganya. Saya ingin bertanya, siapakah dari antum yang tidak merasa senang ketika menggunjing orang? Siapakah dari kita yang tidak merasa enak untuk menceritakan aib saudaranya? Siapakah dari kita yang merasa bahwa majelis-majelis yang dia hadiri telah suci dari ghibah? Kita paling senang menceritakan si fulan, oh ya sekarang si anu dan si anu. Terus majelis kita paling hangat kalau membicarakan tentang orang. Ini adalah indikasi bahwa kita belum beriman. Iman yang selama ini kita akui barulah iman yang ada di lisan, belum masuk ke dalam hati. Karena itu pada awal hadis ini Rasulullah SAW memberikan satu peringatan, ya man amana bilisanih walam yadkhulil imanu qalbah. Orang-orang yang imannya itu hanya di lisannya, namun iman itu belum masuk ke dalam dadanya, belum masuk ke dalam jiwanya. Kalau kita jujur, kita pasti menyadari bahwa kitalah orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW menyampaikan peringatan ini kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang hidup di zaman beliau, tentu kita lebih pantas untuk terkena hadis ini. Kalau orang-orang di zaman Nabi, banyak yang oleh Nabi SAW diberikan peringatan ini, Rasulullah SAW merasa perlu untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin yang hidup di zaman beliau. Kemudian beliau katakan, amana bilisani walam yadkhulil imanu qalbah. Mereka beriman di lisannya, namun hatinya belum beriman. Bagaimana lagi dengan kondisi kita saat ini? Tentu kita lebih layak untuk dikatakan beriman lisannya, tapi hatinya belum. Namun hatinya belum beriman. Karena itu khatul iman, salah satu kiat untuk meningkatkan iman, untuk menebalkan iman kita adalah dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan oleh para ulama, kiat paling manjur, cara paling manjur untuk meningkatkan iman ialah dengan memahami, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena itu Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sungguhnya Allah itu lillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Karena itu
beribadahlah fad'uhu biha. Karena itu serulah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan mengaplikasikan nama-nama tersebut. Dengan menghayati dan mengaplikasikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir, kalau kita renungkan, kehidupan kita selama ini memang betul-betul hampa dari aplikasi nama-nama Allah. Kita mengetahui Allah itu Sami, Allah itu Maha mendengar. Namun lisan kita itu masih ceroboh untuk bertutur kata yang kotor. Kita mengetahui Allah itu Basir, Allah itu Maha melihat. Namun ternyata perilaku kita masih ceroboh. Kita masih gegabah, kita masih merasa bahwa kita masih sering berada di tempat yang sunyi, di tempat yang tidak kelihatan oleh orang. Bahkan kita seringkali meniru perilaku orang-orang munafik. Seperti yang Allah gambarkan, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Kita merasa malu sehingga kita bersembunyi, merahasiakan kejelekan kita dari siapa? Dari manusia. Tidak ingin ketahuan oleh manusia. Merasa malu, terbebani hidup. Kalau sampai ada aib, kesalahan, dosa kita diketahui oleh orang, muka kita memerah. Kapan? Ketika perbuatan dosa kita ketahuan oleh tetangga, oleh teman, oleh orang lain. Padahal kita tahu dia la yanfa wa la yadur. Tetangga kita, teman kita, keluarga kita, siapapun dia, la yanfa wa la yadur, tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepada kita. Namun demikian, mengapa kita malu? Mengapa kita menjadi memerah wajah kita? Tapi ketika kita berbuat dosa, kita tidak pernah merasa malu kepada Allah. Bahkan ketika kita berbuat dosa di tempat yang sunyi, hanya Allah yang melihat, kita merasa aman, tidak ada yang tahu. Bahkan seakan-akan kita menafikan, seakan-akan kita tidak mengakui bahwa Allah itu melihat, Allah itu mengetahui. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Kita merasa perlu untuk bersembunyi, merasa perlu untuk merahasiakan perbuatan kita dari manusia, tapi kita tidak merasa perlu untuk merahasiakan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman. Karena itu marilah momentum kita ini, daurah kita ini, kita jadikan momentum bagi kita untuk mengenal bagaimanakah kiat agar kita betul-betul beriman kepada Allah, bukan hanya lisan kita. Bagaimanakah kita menjadi hamba Allah secara lahir dan batin. Kita tidak menipu Allah. Kita tidak menipu Allah dengan cara seperti yang dilakukan orang munafik. Di depan manusia kita berbuat baik, tapi ketika kita jauh dari penglihatan manusia, di saat kita hanya berdua dengan Allah, hanya Allah yang melihat kita, kita meremehkan Allah. Sehingga larangannya kita lakukan, perintahnya kita tinggalkan. Setiap kita pasti merasakan bahwa ketika berada di keramaian, kita lebih merasa tenang, lebih merasa bisa khusyuk dalam sholat, lebih merasa ringan ibadah. Kapan? Di saat bareng-bareng orang lain. Kita bisa khusyuk sholatnya, tapi ketika kita sedang sendiri, di tempat yang sunyi, kita merasa tergesa-gesa kita sholat. Merasa tidak perlu untuk sekhusyuk ketika kita berada di tempat keramaian. Padahal iman yang benar, kekhusyuan yang benar adalah kekhusyuan yang kita lakukan di saat kita di tempat yang sunyi. Tangisan yang benar adalah tangisan yang kita lakukan di saat kita hanya di tempat sunyi, hanya Allah yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha harrama 'alan nar an ta'kula aw an tamassa 'ainan bakat min khasyatillah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengaramkan
atas neraka untuk menyiksa, untuk menyentuh mata yang menangis karena Allah. Siapakah mata yang menangis karena Allah? Dijelaskan dalam hadis lain, wa rajulun dzakarallah khalian fafadat 'ainah. Orang yang menangis di saat dia menyebut nama Allah, di saat dia mengingat nama Allah, di saat dia berzikir menyebut nama Allah di tempat yang sunyi, dia menangis. Bukan di saat dia berada di keramaian, di saat berada di kajian, di saat dia berada di majelis, tidak. Wa rajulun dzakarallah khalian fafadat 'ainah. Mereka orang yang beriman. Namun kita sadar mengapa ketika kita di tempat yang sunyi mengucapkan astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tidak terasa ingin menangis, tidak terketuk hati kita di hadapan Allah. Nama-nama Allah yang begitu indah yang kita sebut di tempat sunyi, kenapa tidak bisa menjadikan kita menangis? Tetapi ketika kita berada di keramaian, di depan orang banyak, begitu mudah kita menangis, begitu mudah kita meneteskan air mata. Apa sebabnya? Qaswatul qalb. Itulah sebabnya. Hati kita yang telah kaku. Kita bermuka dua, ingin baik di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak peduli. Karena ikhwatul iman, harapannya dengan daurah kita ini, kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan di atas, Rasulullah SAW sebutkan di atas, wa rajulun dzakarallah khalian fafadat 'ainah. Dengan memahami bagaimana kita mengaplikasikan nama-nama Allah dalam kehidupan kita, bagaimanakah kita memahami nama-nama Allah, bagaimanakah kita menyarikan kandungan-kandungan nama-nama Allah, kita bisa menyebut nama Allah di tempat yang sunyi kemudian kita menangis. Betul-betul kita mengagungkan Allah bukan karena terbawa oleh suasana, bukan karena terharu oleh pembicara, bukan karena terharu oleh orang yang di sekitar kita, tapi betul-betul menangis karena lillah, karena khasyatullah azza wa jalla. Ikhwatul iman, para ulama telah menyebutkan satu kaidah yang ini menjadi dasar dan ini merupakan cermin timbangan bagi setiap ilmu yang kita pelajari. Mereka mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Nilainya ilmu itu setimpal, seberat al-ma'lum, tema yang dipelajari. Kalau tema yang dipelajari itu adalah tema duniawi, maka hanya segitulah nilainya. Ketika kita mati, hilanglah arti nilai itu. Ilmu fikih, maka nilainya sebesar kedudukan tema yang dipelajari. Kalau kita belajar ilmu tentang sholat, maka mutu nilai ilmu itu setinggi kedudukan sholat dalam Islam. Dan kalau yang kita pelajari adalah Allah, nama-nama Allah, yang itu merupakan asyraful ma'lum, tema yang paling mulia yang kita pelajari, hal yang paling urgen untuk kita kenal, maka ilmu tentang Allah itu adalah asyraful ulum. Karena itu berbahagialah ikhwatul iman. Pada kesempatan ini Allah membukakan pintu hati kita untuk menghadiri majelis ini. Majelis yang padanya kita akan berusaha mengenali bagaimanakah kunci-kunci kiat-kiat mudah untuk bisa memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah merangkumkan kaidah-kaidah, kiat-kiat sederhana. Kalau kita fahami kiat-kiat tersebut, kaidah-kaidah tersebut,
maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mudah memahami nama Allah. Setiap nama yang termaktub dalam Al-Qur'an, setiap nama yang termaktub dalam hadis akan dengan mudah kita fahami dan kemudian kita renungkan kandungannya. Dan perlu diketahui bahwa nama Allah dan sifat-sifatnya ada di setiap ayat Al-Quran. Lihatlah ayat pertama hingga ayat terakhir. Kita akan dapatkan di setiap surat, di setiap ayat ada kandungan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua itu mencerminkan kalau bukan nama langsung yang disebut, maka konsekuensi kandungan aplikasi dari nama tersebut Allah sebutkan. Aplikasi dari sifat Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Karena itu setiap ayat biasanya disebutkan wallahu syadidul iqab, aziz wa ghafurur rahim, tawwab dan lain sebagainya. Nama itu selalu ada dalam Al-Qur'an. Dan bahkan itu termasuk tema yang paling banyak diulang dalam Al-Qur'an. Karena itu dengan kita memahami kaidah-kaidah yang akan kita baca dari kitab Syekh Ibnu Utsaimin Qawaidul Muthla, kita akan bisa memahami ayat-ayat Allah dengan mudah dan kita bisa menghayati korelasi antara satu syariat, satu perintah atau satu larangan yang kemudian di akhir ayatnya Allah sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ahli ilmu juga telah menyebutkan, tidaklah ada perintah dalam Al-Quran dan juga tidaklah ada larangan dalam Al-Quran kecuali diakhiri dengan menyebutkan salah satu nama Allah. Lihatlah perintah tentang puasa, perintah tentang sholat, larangan tentang zina, mencuri dan yang lainnya. Selalu di akhir ayatnya pasti ada nama Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita mendapatkan satu pelajaran penting, bahwa nama-nama Allah, memahami nama Allah itu merupakan motivasi terkuat, motivasi paling kuat untuk membentengi kita dari terjerumus dalam perbuatan dosa, atau motivasi paling kuat untuk mendorong kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenyataannya, itulah faktanya. Kalau kita bisa menghayati nama Allah, menyarikan kandungannya, kemudian mengaplikasikan dalam hidup, maka kita akan memiliki motivasi yang abadi, yang tidak pernah padam, tidak pernah surut, untuk bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Untuk bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, memberikan satu contoh konkret bagaimana korelasi antara orang yang hatinya hampa dari iman kepada Allah dengan perbuatan dosa. Beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu terjerumus dalam perbuatan zina sedangkan dia dalam kondisi beriman kepada Allah. Tidaklah seorang itu mencuri sedangkan dia masih dalam kondisi beriman kepada Allah. Kalau kita ingat ikhwatul iman, coba silahkan kita mengingat pengalaman hidup kita. Ketika kita sedang ditimpa futur, lemah, malas sholat, aduh capek saya, pulang dari kerja, pulang dari kantor, badan terasa penat-penat. Dengar suara azan isya, ya Allah baru masuk rumah, masa harus keluar lagi ke masjid. Baru saja kehujanan, saya tak minum air hangat dulu, teh hangat, kopi dulu. Ada rasa malas untuk sholat. Lihatlah, saat itu pasti kita sedang lupa. Kita sedang lalai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Sami, Maha Basir, Alim. Kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Syadidul Iqab. Tapi kalau kita ingat, di saat muncul rasa malas, kemudian kita mengingat nama Allah yang memiliki korelasi dengan kondisi kita. Ketika kita ingin berbuat dosa, kita mengingat Allah Sami'un Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Niscaya kita akan terhalang, kita akan terhenti dari berbuat dosa. Ya Allah, ketahuan.
Ya Allah, kedengaran. Kalau kita ingat syadidul iqab, Allah itu maha pedih siksanya, kita pun akan berhenti. Kita akan berhenti dari berbuat dosa. Sebaliknya kalau kita itu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah, nama Allah Ghafurur Rahim, kita akan terbuka pintu hati kita, optimis. Tidak akan muncul sifat pesimis, tidak akan ada pesimis dalam hidup kita. Kalau kita itu ingat bahwasanya Allah itu Razzaq, Maha memberi rezeki, pasti kita akan selalu optimis dalam hidup kita. Kita tidak terbelenggu, kita tidak dihantui oleh berbagai informasi-informasi berkaitan dengan krisis ekonomi, berkaitan dengan krisis energi, dan berbagai macam propaganda orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dari akhir. Di saat kita gundah, kita mikirkan, ya Allah, besok anak kita sebentar lagi pendaftaran sekolah. Hari ini kita belum pegang uang. Padahal kalau mendaftarkan anak di sekolah ini biaya pendaftarannya sekian puluh juta. Di sana 10 juta, di sana 14. Dari mana uang itu aku dapat? Belum lagi anaknya 3, 4, 5 semuanya masuk sekolah berbarengan. Apa yang di pikiran kita? Kita pasti gundah. Istri hamil tua. Kata dokter ini kemungkinan sesar. Karena ada indikasi sungsang misalnya. Atau analisa-analisa yang lainnya. Kita mulai mikir, ya Allah, dari mana biasa sesar? 12 juta, bahkan bisa jadi 15 juta biaya untuk kelahirannya. Kita mulai mikir, dari mana dapat uang? Dari mana dapat uang? Masya Allah, padahal cicilan rumah belum lunas. Cicilan kendaraan belum lunas. Terus, Masya Allah, kita mulai dihantui oleh pikiran. Mulailah muncul gundah dalam hidup kita. Tapi kalau kita ingat bahwasanya Razzaq, Allah itu adalah Ar-Razzaq. Allah itu maha memberi rizki. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak pernah meminta rezeki dari kalian, bahkan kamilah yang akan memberi kalian rezeki. Nahnu narzuquk. Allah yang terus memberi rezeki. Kita akan optimis. Kita akan optimis. Tenang hati kita. Tidak perlu khawatir. Pasti ada jalan keluar. Allah pasti bisa memberi rezeki kepada kita. Dari cara yang kita tidak tahu. Dari mana? Kita tidak tahu. Tapi optimis bukan berarti malas. Optimis bukan berarti malas. Semuanya itu kapan terjadi? Ketika kita bisa mengingat nama Allah, menghayati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu secara kenyataan, pengalaman para ulama dan orang saleh, apapun kondisi mereka yang mereka alami, ketika mereka mengingat nama Allah, seperti kisah yang akan saya sebutkan berikut ini, kita akan bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Suatu hari ada seorang sahabat yang namanya Abu Mu'allaq Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang saudagar. Abu Mu'allaq Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang saudagar yang berdagang dengan harta dia sendiri dan juga menggunakan modal orang lain. Dia pergi ke berbagai tempat untuk berdagang. Di tengah jalan, beliau dihadang oleh seorang begal dengan mengunus pedangnya. Ia mengatakan, Dha'il mal. Letakkan harta itu, katanya. Maka sahabat Abu Mu'allaq Al-Ansari ini berkata, Dunakal mal, kalau memang yang kamu minta harta, ambillah harta itu. Namun begal itu mengatakan, fa inni qatilu. Tidak cukup, aku akan membunuhmu juga. Karena kalau tidak aku bunuh, kamu akan lapor dan aku akan dicari. Maka Abu Mu'allaq Al-Ansari berkata, wa ma turidu bidami. Apa pentingnya kamu membunuh aku? Kan hartanya sudah aku serahkan semua, ambil saja sudah. Kata begal itu,
Al-malu mali, katanya, harta itu sudah pasti menjadi milikku. Fa ini qatiluk, tapi aku ingin membunuhmu. Alasannya jelas, karena kalau tidak dibunuh dia akan lapor dan perampoknya pasti akan dicari. Maka Abu Mu'alla Al-Ansari berkata, fa in kana la mahalah, kalau memang kamu ingin membunuhku, maka izinkan aku sholat 4 rakaat saja sebelum aku kau bunuh. Izinkan aku sholat 4 rakaat saja. Maka Begal itu mengatakan, salli ma badalak, sholatlah sesuka hatimu, mau berapa rakaat terserah, aku pasti akan membunuhmu, katanya. Kemudian Abu Mu'alla Al-Ansari pun segera berwudu dan mendirikan sholat. Di sujud terakhirnya beliau mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan. Beliau mengatakan, ya wadud, ya wadud, wahai Zat yang maha lembut, wahai Zat yang maha lembut, ya dzal arsyil majid, wahai Allah yang memiliki al-arsh al-majid, yang maha agung, yang maha terpuji. Ya fa'alan lima yurid, wahai Zat yang senantiasa kuasa melakukan apa saja yang kau kehendaki. As'aluka bi'izzika alladzi la yuram, aku meminta dengan bertawassul dengan izzika, kemuliaanmu yang tidak akan pernah bisa ditundukkan oleh siapapun. Wa bimulkika alladzi la yudam, dan dengan kerajaanmu yang tidak akan pernah bisa ditundukkan atau direndahkan oleh siapapun. Wa binurika alladzi mala'a arkana arsyik, dan dengan cahayamu yang menyinari seluruh arsy-Mu. Takfini, as'aluka an takfiyani syarra hadzal lis, aku minta kepadamu ya Allah agar engkau melindungiku dari perampok ini. Ya Mughith aghithni, wahai Zat yang senantiasa kuasa memberikan pertolongan, tolonglah aku. Ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni. 3 kali dia mengulang ya Mughith aghithni. Tiba-tiba faidha huwa bifarisin, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda, qad aqbala biyadihi harbatun qad wada'aha baina udhunai farasihi. Penunggang kuda yang berlari dengan kencang telah meletakkan tombaknya di antara kedua telinga kudanya, telah diarahkan ke arah perampok tersebut. Falamma basara bihi lis aqbala nahwah, maka karena suara pacuan kuda yang begitu, deru langkah kuda yang begitu cepat, pencuri pun, perampok itu pun sadar ada penunggang kuda yang mengarah kepadanya. Tsumma aqbala ilaih, dan secepat kilat penunggang kuda itu mengarah menuju kepada perampok itu. Fata'anahu faqatalah, segera dengan tombaknya dia menusuk perampok itu dan akhirnya dia pun tersungkur dan mati. Sumakal kum, kemudian penunggang kuda tersebut berkata kepada Abu Mu'alla Al-Ansari, kum, berdirilah. Faqal, maka Abu Mu'alla Al-Ansari pun bertanya, man anta bi abi anta wa ummi laqad anqadhanillahu bikal yaum, katanya. Sungguh aku ingin tahu, ingin kenal siapakah dirimu. Sesungguhnya Allah melalui perantaraanmu telah menyelamatkan diriku. Katanya, ana malakun min ahli sama'ir rabi'ah, katanya aku adalah malaikat yang menghuni langit keempat. Da'auta bidu'aikal awal fasumi'at li abwabis sama'i qaqa'ah. Ketika engkau telah mengucapkan doamu yang pertama, ya Mughith aghithni,
Wahai Allah, zat yang senantiasa menolong, tolonglah aku. Pintu-pintu langit semuanya bergerak dan berbunyi, mengeluarkan suara. Tsumma da'auta tsaniyah, ketika engkau mengucapkan ucapan yang kedua, sumi'at li ahli samawati dhajjah, seluruh penghuni langit semuanya ribut, berbunyi, bersuara. Tsumma da'auta bidu'aika tsalitsah, kemudian engkau mengucapkan doamu yang ketiga. Faqila li, maka ada yang berkata kepadaku, doaun makruh, ini adalah doanya orang yang dalam kondisi ketakutan, orang yang dalam kondisi kesusahan. Fasa'altullah an yuwalliyani qatlah, maka aku segera minta izin kepada Allah agar akulah yang membunuh orang itu. Qala Al-Hasan Al-Basri memberikan komentar pada riwayat ini. Faman tawadda'a wa shalla 4 raka'atin fad'a bihadza ad-du'a ustujiba lahu makruban kana ghair makruh. Katanya Al-Hasan Al-Basri memberikan komentar, siapapun yang berwudu kemudian dia salat 4 rakaat kemudian dia mengucapkan doa ini, pasti Allah akan kabulkan doanya, baik dia dalam kondisi kesusahan ataupun tidak. Dalam kisah lain, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid bersama sahabat Abdullah bin Abbas atau yang lainnya. Tiba-tiba beliau mendengar suara seorang lelaki yang berdoa. Dia mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Ketika beliau berada di masjid, beliau mendengar seorang laki-laki yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Ya Allah, aku minta kepadamu karena aku bersaksi, bi anni asyhadu annaka antallah, engkau adalah Allah, la ilaha illa ant, tiada ilah, tiada sembahan kecuali engkau. Al-Ahad, yang Maha Esa, As-Samad, yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh pada bantuan siapapun. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak pernah punya anak dan juga tidak pernah diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan engkau tidak memiliki sekutu sedikit pun, tidak ada yang bisa menyerupaimu seorang pun. Kata Rasulullah SAW, orang ini telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung, Bismihil A'zam, dengan namanya yang paling agung, yang kalau Allah disebut dengannya du'iya bihi ajab, pasti Allah akan mengabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan kalau dipinta dengan menyebut nama itu Allah pasti akan memberi. Subhanallah. Inilah bagian sekelumit dari manfaat kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memahami, menghayati dan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi mengaplikasikannya dalam hidup. Kita hidup dengan bercermin terhadap nama-nama Allah, mengaplikasikan nama-nama Allah dalam hidup kita, maka sa'adatud dunya wal akhirah, itulah yang akan kita dapatkan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sejatinya Allah memiliki 99 nama. Siapapun yang ahsaha, yang menghafalnya, mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam hidup, dakhalal jannah, pasti ia mendapatkan jaminan, mendapatkan kepastian untuk apa? Untuk masuk surga. Subhanallah.
Karena dakhatul iman. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita ingin mempelajari kaidah-kaidah utama bagaimanakah agar kita bisa mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, bisa memahaminya dengan benar dan kemudian bisa mengaplikasikannya dalam hidup. Taib, kita akan mulai mengkaji membaca kitab Syekh Ibnu Utsaimin ini, yaitu Al-Qawaidul Muthla, yang bisa dikatakan merupakan kitab yang paling simpel, paling mudah untuk dipelajari baik bagi yang mubtadi', bagi yang pemula ataupun bagi yang mutaqaddim yang sudah lama belajar, baik yang baru belajar mengenal nama Allah ataupun sudah berkali-kali belajar berusaha menghayati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala pada muqaddimahnya memberikan gambaran bahwa mengenal nama-nama Allah, beriman dengan nama-nama Allah, fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billah. Itu merupakan salah satu rukun dari iman kepada Allah. Karena iman kepada Allah itu secara garis besar terkelompokkan menjadi 3 kelompok. Al-imanu bi rububiyatillah, wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi, dan al-imanu bi uluhiyatih. Iman kepada Allah itu secara global terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, iman bahwasannya Allah itu adalah Rabb pencipta. Allah itu yang memberi, yang mengatur, dan ini adalah imannya Qarun, Fir'aun dan yang lainnya. Ini imannya iblis. Iman yang paling mendasar, yaitu mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah sebagai sang pencipta. Dalam keimanan bahwa Allah adalah pencipta, Allah yang mengatur, maka semua makhluk sampai pun iblis mengakui itu. Sehingga sangat hina kalau orang yang beriman, seorang muslim, imannya hanya sebatas iman kepada rububiyatullah. Belum ada bedanya dirinya dengan iblis. Karena iblis pun mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, Allah yang menciptakannya. Karena itu iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani la'uwiyannahum ajma'in. Wahai Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhan yang telah menciptakan aku, karena Engkau telah memastikan aku, memutuskan bahwa aku akan berada dalam kesesatan, maka aku bersumpah akan menyesatkan mereka semuanya. La'uwiyannahum ajma'in. Dalam ayat ini tergambar bagaimana iblis mengakui bahwa Allah adalah Rabb-nya. Karena itu salah besar kalau kita mengatakan bahwa iblis tidak beriman kepada rububiyatullah. Tidak, iblis beriman. Qarun, Fir'aun pun beriman. Abu Jahal, Abu Lahab pun beriman, yaitu beriman dengan rububiyatullah. Karena itu Allah dalam banyak ayat mengatakan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka, siapapun mereka itu, orang kafir, musyrikin, Quraisy, siapapun orangnya, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf atau yang lainnya, kalau engkau tanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, semuanya akan mengaku yang menciptakannya adalah Allah. Sehingga kalau hanya berbekalkan dengan iman terhadap rububiyatullah, maka kita belum pantas untuk menyandang sebagai seorang mukmin. Kemudian iman yang kedua, iman yang bagian kedua adalah iman dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, iman dengan asma dan sifat-sifat Allah ini pun di zaman Quraisy mereka beriman dengan nama-nama Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan bahwa belum pernah terjadi penyimpangan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Orang Quraisy mengakui akan nama-nama Allah,
namun mereka menyelewengkannya. Mereka mengakui akan nama-nama Allah. Karena itu lihatlah nama-nama berhala mereka. Mereka menamakan berhala-berhalanya dengan plesetan-plesetan nama Allah. Lata, itu plesetan dari nama ilah. Uzza, itu plesetan dari nama Aziz. Manat, itu adalah plesetan dari nama Al-Mannan. Semua itu mereka lakukan. Lata, Uzza, Manat, itu adalah nama-nama berhala, yang nama berhala itu diplesetkan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyimpulkan, berarti mereka orang-orang Quraisy secara garis besar, secara prinsip mengakui bahwa nama Al-Aziz itu adalah nama Allah. Karena itu mereka menamai berhalanya dengan nama-nama Allah yang telah disesuaikan, dikondisikan, yaitu dikondisikan sebagai nama wanita. Mu'annatsnya Aziz adalah Uzza. Manat, itu mu'annatsnya Mannan. Karena mereka meyakini bahwa nama-nama berhala itu adalah putri-putrinya Tuhan, putri-putrinya Allah. Sehingga namanya pun harus nama yang mu'annats, nama yang identik dengan nama wanita. Manat, Uzza, Lata. Sehingga dari situlah banyak para ulama mengatakan, dalam sejarah Quraisy, dalam urusan nama-nama Allah tidak terjadi penyimpangan kecuali dengan cara pembelesetan saja. Tapi secara prinsip mereka beriman bahwa Allah itu punya nama dan sifat. Tidak seperti yang diyakini oleh banyak orang dengan mengatakan Allah itu hanya punya 6 nama. Allah hanya punya 3 nama, selebihnya tidak ada. Sedangkan Quraisy, lihatlah, berhalanya saja sudah 3. Lata, Uzza, Manat, semua itu adalah pleset dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, akhwatul iman, dalam masalah asma wa sifat di zaman Quraisy, penyimpangannya hanya pada ini, memelesetkan nama Allah, menggunakan nama Allah untuk menamai berhala-berhala mereka. Tapi secara kandungan maknanya mereka betul-betul percaya akan kandungan makna itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal praktek kehidupan orang musyrikin Quraisy. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahud-din. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, kalau dalam kondisi genting, apa yang mereka lakukan? Da'awallaha mukhlishina lahud-din. Mereka sadar, mereka kembali kepada fitrahnya, yaitu apa? Hanya berdoa kepada Allah. Da'awallaha mukhlishina lahud-din. Karena mereka menyadari bahwa yang bisa menghidupkan, mematikan, menyelamatkan, memberi dan tidak memberi itu hanyalah Allah. Karena itu lihatlah perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ketika Ibrahim mendebat Namrud tentang berhala-berhalanya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, Namrud, agar Namrud bertanya, meminta kepada berhalanya, agar berhalanya berbicara. Namrud pun mengakui. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim menghancurkan berhalanya, Nabi Ibrahim pun berkata, malakum la tantiqun. Kenapa kalian tidak berbicara? Karena memang itulah faktanya. Mereka tahu, orang-orang Quraisy, bahkan kufar-kufar sebelum Quraisy pun menyadari bahwa Tuhan yang bisa berbicara, yang bisa berbuat, memberi, melarang dan lain sebagainya, itu hanyalah Allah. Mereka sadar. Namun kenapa mereka berbuat syirik? Dasar pemikirannya simple. Mereka bukan tidak percaya bahwasanya Allah yang kuasa, tapi
berangkat dari kesadaran akan kotornya jiwa mereka. Mereka menduga bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa mereka kalau mereka langsung berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang kotor, orang-orang yang banyak bergelimang dalam dosa, sehingga mereka perlu wisatah, perlu perantara. Inilah sejatinya kekufuran orang Quraisy, karena mereka meyakini, awal mula kekufurannya adalah karena mereka meyakini dirinya sebagai orang yang kotor, sehingga perlu perantara agar doanya diterima, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam urusan asma sifat mereka tidak pernah menyimpang, kecuali hanya sebatas penggunaan nama saja. Ikhwatul iman, Asy-Syaikh rahimahullah taala mengatakan bahwa al-iman bi asma wa sifati merupakan salah satu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita tidak fahami, kalau kita tidak kenal, maka mustahil rasanya kita bisa menegakkan rukun iman yang ketiga, yaitu iman terhadap uluhiyah, iman bahwasanya kita hanya boleh beribadah dan hanya diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan famanzilatuhu fid dini aliyah. Urusan iman kepada asma dan sifat Allah ini sangatlah urgen sekali. Wa ahammiyatuhu azimah. La yumkinu ahadan an ya'budallah 'alal wajhil akmal hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Tidak mungkin kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah kecuali kalau kita benar-benar telah memahami bagaimanakah kita beriman, bagaimanakah kita mengaplikasikan iman kepada asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan satu ayat yang menguatkan kesimpulan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sejatinya Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang sangat indah. Balighatul husn, al-husna itu artinya sangat indah, dan keindahnya itu sampai pada tingkat kesempurnaan. Balighatul husn. Kemudian setelah Allah menceritakan bahwa Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, Allah sebutkan kenapa, apa korelasi kalau Allah punya nama, apa pentingnya bagi kita. Allah katakan fad'uhu biha, karena Allah itu punya nama-nama yang indah, maka beribadahlah, berdoalah, menyerulah kepada Allah dengan apa? Dengan media nama-nama tersebut. Dengan media apa? Nama-nama yang sangat indah tersebut. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa doa atau beribadah, menyeru kepada Allah dengan media nama-nama Allah itu terrefleksi dalam dua model. Yang pertama yaitu kita ketika berdoa meminta kepada Allah, kita terlebih dahulu menyebut nama-nama yang selaras dengan permintaan kita. Fad'uhu biha, berdoalah dengan perantara nama-nama tersebut. Seperti yang dicontohkan tadi dalam dua kisah yang saya bawakan. Bagaimana dua seorang sahabat tadi berdoa dengan menyebut nama Allah yang selaras dengan permintaannya. Kalau kita minta agar Allah mengampuni dosa kita, maka kita menyebut nama At-Tawwab, Ghafur, Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Kalau kita minta rizki, maka kita menyebut nama Razzaq. Kalau kita meminta pertolongan, kita menyebutkan nama Al-Aziz, Zat yang Maha Perkasa, Al-Qawi, yang Maha Kuat. Kalau kita meminta ilmu, kita menyebut nama Al-Alim. Permintaan yang diiringi atau didahului dengan menyebut nama Allah yang selaras, identik dengan permintaan kita. Ini refleksi pertama dari beribadah dengan nama-nama Allah. Yang kedua, dan ini yang paling luas cakupannya,
ialah mengaplikasikan kandungan nama-nama Allah dalam kehidupan nyata. Kalau kita mendengar dan tahu bahwa Allah itu Ar-Razzaq, maka kita hanya mengharapkan, hanya meminta rezeki kepada Allah. Tidak pernah ada harapan, tidak pernah ada pikiran bahwa rezeki kita datang dari pekerjaan kita, bukan dari hasil cucuran keringat kita, bukan dari juragan kita, majikan kita, bos kita, atau ayah kita, atau siapapun. Betul-betul kita yakin rezeki itu adalah datangnya dari Allah. Karena itu Allah perintahkan fabtaghu indahu rizq. Kalau kalian ingin meminta rezeki, maka pintalah rezeki itu dari siapa? Hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena iman kepada asma dan sifat belum kita fahami, belum kita kuasai. Selama ini ada ketergantungan kita. Istri punya ketergantungan kepada suami. Ketika suaminya meninggal, pupuslah harapan. Siapa lagi yang akan menafkahi saya? Siapa yang akan membiayai sekolah anak-anak? Ketika di PHK, putus asa. Subhanallah. Kemana lagi saya akan mencari rezeki? Ketika kita mendengar pasar surut, ketika kita tahu ada sebagian harta kita dicuri orang, subhanallah. Pakai motor apalagi saya, motornya hilang, dicuri orang. Mana mungkin saya bisa beli lagi? Ketika kita sadar gaji kita kecil, harga rumah terus naik, kita baca iklan di pinggir jalan, dipasarkan rumah murah, tipe sekian, harga cash 750 juta. Kita pegang dahi, dari mana uang segitu? Gaji saya hanya 5 juta. Untuk biaya hidup, kontrakan, transportasi yang lainnya habis, tidak pernah tersisa. Pesimis. Ketika kita melihat teman kita haji, berangkat haji, Masya Allah, enak ya jadi orang kaya. Terus kenapa? Ya kalau karyawan seperti ini gaji 5 juta mana bisa haji, apalagi haji plus. Sekedar haji minus saja tidak. Maksudnya ONH biasa reguler ya. Itu tidak mungkin, tidak mimpi bisa haji. Subhanallah. Pesimis. Dari mana uang didapat? Karena dia kerja ini saja, kalaupun bonus cuma bisa buat beli baju baru anak-anak waktu lebaran. Tidak ada harapan. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan tidak mimpi bisa haji, tidak mimpi bisa beli rumah. Dan sering saya ditanya oleh teman-teman, Ustaz, kalau kredit perbankan tidak boleh, riba, mana mungkin saya bisa beli rumah? Tidak bisa Ustaz, tidak ada caranya. Ada yang mengutangi saya. Subhanallah. Seakan-akan pintu rezeki itu hanya lewat pintu bank. Kalau tidak lewat bank, maka tidak akan pernah punya. Dan di lain kesempatan, di saat kita berhasil, kita mengatakan alhamdulillah, bapak saya itu dulu nyekolahkan saya. Coba kalau tidak disekolahkan, subhanallah. Terkesan bahwa rezeki itu karena sekolah. Terkesan bahwa kita percaya bahwa rezeki kita ini kita dapat karena kita sekolah, disekolahkan oleh bapak. Bahkan kita ketika memotivasi anak, kita katakan, nak sekolah yang pinter nak ya. Biar tidak seperti bapak gini loh jadi karyawan. Masya Allah. Sekolah dikaitkan dengan apa? Rezeki. Padahal kalau kita lihat di luar sana, orang tidak sekolah pun ternyata lebih kaya dibanding kita. Bahkan yang punya perusahaan tempat kita bekerja ternyata tidak sekolah. Sekolahnya lebih rendah dibanding kita. Tapi itulah aplikasi dari bodohnya kita. Itu adalah refleksi dari bodohnya kita
tentang nama-nama Allah. Kita tidak kenal bahwa semua yang terjadi di dunia ini, rezeki kita semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Qarun Allah murkai. Bahkan Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi. Apa yang menyebabkan dia? Dia orang bodoh? Bukan. Dia orang miskin? Bukan. Tapi karena dia salah memahami tentang arti rezeki. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Harta ini aku dapat karena aku cerdas, karena aku pandai. Dia tidak ingat bahwa rezeki itu adalah karunia Allah. Mungkin kita akan berkata, itu kan Qarun, Ustaz. Kalau saya kan beriman, alhamdulillah saya beriman. Sehingga saya tidak mungkin seperti itu. Jangan buru-buru. Simak firman Allah SWT yang lainnya. Allah SWT berfirman, wa idza massal insanu dhurrun da'ana. Kalau manusia itu ditimpa musibah, kesusahan, maka apa? Da'ana. Dia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada kami. Serius, khusyuk, rajin. Ustaz, ada enggak doa khusus? Untuk apa? Agar dagangan saya laku, agar saya bisa bayar utang, agar saya bisa ini dan itu, agar penyakit saya sembuh. Wa idza masal insanu dhurrun da'ana. Ketika dalam kondisi susah, dia berdoa, rajin nyari doa yang mustajab. Bukankah demikian? Tapi kalau sudah lapang, uangnya, rezeki, sehat walafiat, pernah kepikiran Ustaz doa yang mustajab biar jadi orang kaya seperti apa Ustaz? Belum pernah ada seorang pun yang datang pada saya pakai mobil mewah, datang Ustaz doa yang mustajab biar jadi orang kaya. Yang ada adalah orang yang terlilit utang, yang ingin punya rumah, di PHK, sakit, bertanya Ustaz doa yang mustajab apa sih? Agar saya sembuh, sudah kesana kemarin tidak sembuh-sembuh. Orang tua saya sakit tidak sembuh-sembuh, diobati sudah habis banyak. Ada tidak doa yang mustajab? Tapi di saat yang sehat walafiat, kaya raya, sukses, penghasilannya besar, berlimpah, tidak pernah ada yang datang Ustaz. Apa doanya yang mustajab biar jadi orang kaya dan awet kaya dunia hingga di akhirat? Saya belum pernah ditanya seperti itu. Kenapa? Ini adalah indikasi bahwa susah itu datangnya dari Allah. Tapi kaya, keberhasilan itu datangnya dari kita. Karena itu Allah gambarkan, wa idza masal insanu dhurrun da'ana fa idza khawalnahu ni'matan minna qala. Namun sekejap kami rubah kondisinya, susah menjadi mudah, sempit menjadi lapang, sehat menjadi sembuh. Apa yang dia katakan? Qala innama utitu ala ilm. Fa idza khawalnahu ni'matan minna qala. Ketika telah dirubah menjadi nikmat, dia mengatakan ini karena ilmu yang aku miliki, pengalaman, perjuangan, ini adalah hasil jerih payah saya, akhirnya membuahkan hasil katanya. Itu bahasa kita. Itulah faktanya. Kita belum mengaplikasikan kandungan nama-nama Allah dalam hidup kita. Ketika kita punya anak yang nilainya bagus, Masya Allah selalu ranking, hafal Quran, nilainya 100 semuanya. Apa yang terucap? Apakah terucap, Masya Allah, Allah membukakan pintu ilmu untuk anak saya. Allah memberikan kelapangan hatinya sehingga mendapat ilmu. Ataukah mengatakan, anak saya itu rajin sekali, pulang sekolah baca, berangkat sekolah baca, sebelum tidur baca, rajin sekali anak saya itu, Masya Allah. Terkesan bahwa ilmu yang didapat karena rajinnya. Ada lagi yang mengatakan, ini kayak mbahnya dulu memang pinter memang. Warisan, ilmu warisan. Padahal ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa, tapi murni karena Allah. Tapi mengapa ucapan-ucapan semacam itu muncul? Karena
belum adanya ubudiyah dalam diri kita. Kita beribadah seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Wa minan nas man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Sebagian manusia itu ya'budullaha ala harf, beribadah kepada Allah itu hanya dalam satu kondisi saja, yaitu ketika dia lapang, dia sadar beribadah kepada Allah. Namun ketika ditimpa musibah, fitnah, bencana, kesusahan, yang qalaba ala wajhi, dia tersungkur dan celaka, dia terfitnah dan dia tersesat. Beribadah seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun riwayatnya lemah, tapi maknanya sangat benar. Rasulullah SAW menyebutkan hadis qudsi, inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-faqr walau aghnituhu lafsatuh. Sejatinya ada dari hamba-hambaku yang dia tidak akan menjadi orang baik kecuali kalau aku timpakan kemiskinan kepadanya. Sehingga ketika dia miskin terus berdoa, tidak putus-putusnya dia berdoa, tidak putus-putusnya dia meminta kepada Allah. Andai kata Allah, kalau aku lapangkan rezekinya, dia pasti menjadi orang yang sesat, pasti orang yang celaka. Dan ada dari hamba-hambaku yang dia itu tidaklah akan beribadah kepada Allah kecuali dalam kondisi kaya, dalam kondisi lapang. Kalau aku jadikan dia miskin, pasti dia celaka. Itulah kita selama ini. Beribadah dalam satu kondisi saja, di saat lapang atau di saat susah. Ada yang rajin ngaji kapan? Ketika usahanya lancar, uangnya banyak. Tapi ketika usahanya seret, uangnya sedikit, pekerjaannya susah, apa yang terjadi? Mundur dengan teratur. Mas, lama tidak kelihatan muncul di pengajian. Iya, sekarang usahanya susah. Apa urusannya? Tidak ada hubungannya. Kita belajar agama, kita mengaji, mempelajari ayat-ayat Allah itu karena status kita sebagai hamba Allah. Kalau tanya, Mas, lama tidak kelihatan di masjid? Biasanya di sop pertama. Iya, tokonya lagi susah. Lalu memang apa hubungannya toko dengan sop pertama? Ada lagi yang ketika di PHK tidak ada pekerjaan, rajin pengajian, rajin ke masjid. Masya Allah, di sop pertama khusyuk, setiap kali sholat menangis. Ketika usahanya sudah lancar, Mas, kok lama tidak kelihatan? Iya, tokonya mulai rame. Masya Allah. Inilah yang Allah gambarkan, wa minan nas man ya'budullaha ala harfin. Sebagian manusia itu beribadah hanya dalam satu kondisi saja, bagaikan orang yang berdiri di pinggir jurang. Kalau ke kiri dia merasa aman karena bukan jurang. Tapi kalau dia goyang sedikit ke kanan, dia akan tercebur ke dalam jurang. Dia tidak tangguh. Ini sebabnya karena apa? Salah satunya adalah, sebab utamanya bahkan karena kita belum, dalam kehidupan kita, ibadah kita belum mengaplikasikan kandungan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa ibadah itu bukan karena harta, tapi ibadah karena Allah adalah al-ilah al-ma'luh, la ilaha illallah. Allah adalah tiada sembahan kecuali Allah. Dialah yang hanya dialah yang pantas untuk diibadahi. Maka kita akan beribadah dalam segala kondisi. Lapang kita beribadah, susah pun kita beribadah. Kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan kelapangan dan kesusahan, maka kita akan bisa istiqamah. Namun sayang, selama ini kita mengira bahwa yang namanya ujian itu hanya kemiskinan, sakit, susah. Kalau kaya itu kita tidak diuji.
Kita mengira bahwa harta, kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya itu adalah kemuliaan, padahal tidak demikian. Harta itu adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sejatinya harta kalian, anak keturunan kalian itu adalah ujian bagi kalian. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian bisyarri wal khair, dengan kesenangan dan kesusahan. Semua itu adalah ujian. Ini sebab, ini salah satu sebab utama kenapa kita itu susah istiqamah. Karena kita salah menilai Allah Subhanahu wa taala. Kita belum mengaplikasikan nama-nama Allah dalam hidup kita. Kita hidup, kita beribadah hanya karena kebutuhan. Di saat miskin, kita beribadah karena kita merasa butuh kepada Allah. Di saat hartanya lapang, kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Nampaknya Allah sayang. Takut kalau tidak beribadah ini, takut kalau hartanya dicabut lagi. Takut jatuh miskin, makanya rajin ibadah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita pelajari nama-nama Allah agar kita bisa istiqamah dalam segala kondisi. Karena Allah itu adalah Allah. Allah itu adalah Al-Ma'bud. Saat kita miskin ataupun di saat kita kaya, tidak pernah berubah status. Kita adalah abdun. Kita adalah hamba Allah. Di saat kita kaya ataupun di saat kita miskin. Di saat kita sehat ataupun di saat kita sedang sakit. Itu adalah status kita hamba Allah. Karena itu kita harus bisa memahami status kita. Dan kita juga harus memahami status Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lihatlah dalam ayat ini. Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan status kita dan status Allah. Katakan kepada mereka semua, Qulillahumma malikal mulk. Katakan, ya Allah, engkaulah malikul mulk, yang memiliki segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberi kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki dan mencabutnya dari siapapun yang kau kehendaki. Jadi kalau kita sedang berkuasa, itu adalah karunia dari Allah. Kalau Allah sedang mencabut kekuasaan dari kita, itu pun adalah kuasa dari Allah. Kenapa kita berubah status? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau memuliakan siapapun yang kau hendaki dan merendahkan martabat siapapun yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmulah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sejatinya engkau ya Allah atas segala sesuatu itu qadir. Lihatlah dalam ayat ini seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa di akhir-akhir ayat selalu diakhiri dengan nama-nama Allah. Akhir-akhir ayat selalu diakhiri dengan menyebut nama atau sifat Allah. Karena memang nama dan sifat Allah itu adalah motivasi. Motivasi yang paling agung bagi kita untuk bisa istiqamah di jalan Allah. Beramal, beribadah, dan juga menjauh dari segala kemaksiatan. Karena itu kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa hadza yashmulu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka serulah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan media, menggunakan media nama-nama Allah. Katanya, doa di sini ini mencakup dua model doa. Doaul mas'alah, yaitu doa yang kandungannya adalah meminta. Ketika kita meminta sesuatu, kita meminta Allah dengan menyebut nama yang selaras dengan permintaan kita. Dan yang kedua adalah doaul ibadah,
Itu dengan kita mengaplikasikan kandungan nama-nama Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, kalau kita bisa menerapkan dua model doa ini, dua model ibadah ini, ibadah ketika berdoa dan ibadah dalam aplikasi kehidupan nyata, saat itulah kita akan menjadi hamba Allah yang benar. Saat itulah kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Syekh, wa du'a ibadah an tata'abbadallah ta'ala bimuqtada hadhil asma' fataqumu bitaubati ilaih li'annahu tawwab wa tadhkuru bilisanika li'annahu sami' wa tata'abbadu lahu bijawarihika li'annahu al-basir wa takhshahu fis sirri li'annahu al-latiful khabir wa hakadha. Dan aplikasi yang kedua adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengamalkan kandungan nama-nama ini, sehingga apa? Engkau selalu bertaubat karena engkau tahu adalah nama Allah adalah At-Tawwab, dan engkau senantiasa menyebut nama Allah dengan lisanmu karena engkau tahu bahwasanya Allah itu memiliki nama As-Sami. Dan engkau beribadah dengan menyebut, dengan beramal dengan anggota badan, mengamalkan segala hal yang baik, menjauhi segala perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena engkau tahu bahwasanya Allah itu basir, maha melihat. Wa takhshahu fis sir, dan engkau senantiasa takut kepada Allah walaupun di tempat yang sunyi. Kenapa? Li'annahu latiful khabir, karena Allah maha lembut, latif, dan khabir, maha mengetahui. Akhwatul iman, inilah urgensi dari memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Taib, untuk memudahkan bagaimanakah kiat kita memahami nama Allah, maka seperti tadi saya katakan, para ulama telah merangkumkan kaidah-kaidah yang dengannya kita bisa memahami nama Allah dengan benar. Kaidah yang pertama, beliau mengatakan al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Kata beliau, nama-nama Allah itu semuanya adalah nama-nama yang maha indah. Percayalah bahwa nama Allah itu adalah nama yang paling indah, kandungannya paling sempurna, dan teksnya, lafadznya itu pun adalah lafadz yang paling indah, paling sempurna. Misalnya dzalik, contohnya Al-Hayy, ismun min asma'illahi ta'ala. Contohnya adalah nama Al-Hayy yang artinya adalah yang maha hidup. Mutadhamminun li ma'nal hayah al-kamilah, memiliki kandungan bahwa Allah itu adalah zat yang hidup dan kehidupannya itu sempurna. Sempurna. Kenapa sempurna? Karena tidak didahului oleh kematian dan tidak diakhiri dengan kematian. Dan juga Allah tidak pernah merasa mengantuk karena atau lelah atau sakit atau ada kelemahan atau kekurangan. Betul-betul kehidupan yang sempurna, tidak diawali dengan kematian atau ketiadaan, dan tidak diakhiri dengan kematian. Dan dalam hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah sakit, tidak pernah tidur, karena memang kehidupan yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu untuk mempertahankan hidup dengan makan, dengan minum, dengan berobat, atau dengan apapun. Tidak ada yang bisa mengancam kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan manusia. Manusia hidup, tapi sebelum hidup kita adalah benda mati, setetes air mani. Dan setelah hidup kita akan mati. Dan selama hidup kita dipenuhi dengan segala kekurangan. Lelah, letih, sakit, ngantuk, kebodohan, lupa, dan berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada dalam hidup manusia. Merasa perlu terhadap bantuan, kehidupan yang tidak sempurna, kehidupan yang dipenuhi dengan segala model kekurangan. Berbeda dengan kehidupan Allah. Allah maha hidup, dan bahkan darinya lah
datangnya segala kehidupan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan memahami bahwa nama Allah adalah nama yang paling indah, maka kita akan bisa mengenal bahwa segala keindahan dalam segala aspek kehidupan kita itu sumbernya dari Allah. Kalau kita melihat keindahan hidup seseorang, hidup kok tidak pernah sakit, ketahuilah itu sumbernya dari Allah. Kalau ada orang kecelakaan, jatuh dari pesawat, boom, ternyata tidak mati, jangan dibilang, oh sakti orang itu, hebat. Bukan. Karena memang Allah masih memberi kehidupan untuknya. Ajalnya belum tiba. Kalau kita melihat ada seorang dokter yang manjur luar biasa, penyakit yang kronis, sudah diponis oleh seluruh dokter, sudah tinggal ngitung hari saja Pak, ternyata ada tenaga medis yang bisa menyembuhkan dan sembuh total tanpa bekas. Seringkali kita kagum, wah manjur dokter itu, memang luar biasa orang itu. Dalam hati kita muncul apa? Kekaguman, tapi lupa kalau ternyata siapakah yang memberi kehidupan dia setelah dia terancam oleh kematian? Siapakah yang masih memberi dia kesempatan untuk menikmati kehidupan? Dialah Allah. Karena itu, seperti saya katakan tadi, kita itu sering lalai. Kita mengenal Allah baru sebatas nama, tapi belum mengenal kandungannya. Kita belum bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Kita kagum kepada seorang dokter yang luar biasa manjurnya. Kita lupa bahwa dokter itu tidak berbuat apa-apa. Dia hanya perantara. Sejatinya yang mengembalikan kehidupan pada orang yang sudah koma puluhan bulan, itu adalah Allah, bukan dokternya. Dokter hanya berusaha, tapi yang mengembalikan sejatinya siapa? Dialah Allah. Karena kehidupan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat misalnya Ar-Rahman, seperti yang dicontohkan oleh Syekh di sini, Allah adalah memiliki nama Ar-Rahman yang kandungan artinya adalah Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nama ini adalah nama yang paling indah, nama yang sangat indah, Ar-Rahman. Secara teksnya itu indah, kandungannya pun maha sempurna. Kasih sayang Allah itu sempurna. Bahkan Rasulullah SAW digambarkan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 kasih sayang. Anzala minha wahidah. Yang diturunkan ke dunia ini hanya satu bagian, 1%-nya. Sedangkan yang 99 bagian dari kasih sayang Allah masih Allah sisihkan. Tidak Allah berikan, tidak Allah turunkan di dunia. Nah, berbekalkan dengan 1% kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, maka ibu menyayangi anaknya. Singa betina mengangkat kakinya agar anaknya bisa menyusu. Hewan yang paling buas ternyata masih punya kasih sayang. Kasih sayang itu adalah secuil dari 1% kasih sayang Allah. Allah turunkan 1%, dan 1% ini Allah bagi kepada semua makhluknya. Sehingga berapa persen yang kita dapatkan dari kasih sayang ini? Sangat kecil sekali. Nah, silahkan bayangkan, selama ini kita merasakan kasih sayang ibu. Kita didoktrin kasih sayang ibu sepanjang masa. Kita menyanyikan lagu itu waktu kecil. Kasih ibu sepanjang masa, iya. Tahuilah kasih sayang ibu seapapun, seindah apapun kasih sayang ibu. Seperti apapun kasih sayang ibu kita kepada kita, ketahuilah itu tidak sampai 1% dari kasih sayang Allah. Itu kecil sekali.
Ibu kita ini kalau kita lihat, ada berapa ibu di dunia ini sejak Allah turunkan, Allah ciptakan bumi hingga nanti datangnya kiamat. Ada berapa makhluk di dunia ini yang saling menyayangi. Kasih sayang yang dimiliki ibu kita itu hanyalah sangat kecil. Tidak sampai satu bagian, atau mungkin kalau kita bagi jumlah makhluk hidup di dunia ini, mungkin berapa triliun makhluk, berapa triliun induk di dunia ini. Itu semuanya adalah mendapatkan bagian dari 1% kasih sayang Allah. Dibagi-bagi oleh semua makhluk. Kalau kita ingat kembali bagaimana ibu kita dengan penuh kasih sayang menimang-nimang kita sejak kecil. Dengan penuh kasih sayang yang menyusui kita, menggendong kita, memandikan kita, merawat kita. Kenangan itu begitu indah, tidak akan pernah terlupakan seumur hidup kita. Ketahuilah, kalau kita sudah merasakan kasih sayang ibu itu begitu indah, ketahuilah kasih sayang Allah lebih indah dibanding itu. Tidak terbayang, tidak akan bisa dibayangkan. Kalau kita bisa mengenang kasih sayang orang tua kita sepanjang masa, kenapa kita tidak bisa mengenang Allah? Tidak bisa mengenang kasih sayang Allah di setiap saat. Bahkan kita sering lupa. Ketika kita sakit, kita mengatakan sakit parah. Nampaknya Allah kurang sayang kepada saya. Sehingga baru sembuh sakit, sudah sakit lagi. Baru gagal lagi. Ini anak sakit, usahanya gagal, ditipu orang. Kok tidak begitu sayang Allah pada saya? Masya Allah. Padahal seberat apapun yang musibah yang menimpa kita, percayalah Allah itu sangatlah sayang kepada kita. Suatu hari Rasulullah SAW melihat satu pemandangan yang sangat menakjubkan. Setelah selesai peperangan, beliau melihat seorang wanita yang begitu panik, berlari ke sana kemari mencari anaknya yang masih bayi yang terpisah. Setiap kali mendapatkan bayi, segera dia angkat, dikira anaknya, ternyata bukan, dia kembali letakkan lagi, dia cari anaknya. Sampai akhirnya ketemu. Sehingga setelah dia menemukan bayinya, segera dia gendong, dia peluk, dia susui. Ketika melihat pemandangan ini, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, Atarawna hadhihi antulkiya waladaha finnar wa hiya qadiratun ala if'ali dzalik. Mungkinkah wanita ini tega melemparkan putranya ke dalam api selama dia masih bisa mempertahankannya? Tidak mungkin. Dia akan mempertahankan putranya untuk tidak tercebur dalam api dengan segala yang dia biasa lakukan. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Lallah arhamu min hadhihi biwaladiha." Lallah arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguhlah Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibanding ibu itu kepada putranya. Tapi faktanya ikhwatul iman, kita lebih mudah mengingat kasih sayang ibu, lebih mudah mengenang kasih sayang ibu dibanding kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering di dalam hati kita muncul bisikan-bisikan, nampaknya Allah tidak begitu sayang kepada saya. Saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah puasa, saya sudah mengaji zikir. Kok urusan saya masih susah? Dan bahkan susah dan susah terus, tidak pernah lancar urusan saya. Bahkan lebih parah lagi, kita tanpa merasa bersalah, mengelus dada, merasa iba, kasihan. Kenapa? Kalau melihat ahli ibadah, orang yang soleh hidupnya miskin, kasihan orang itu. Apa yang salah pada dirinya? Kok hidup miskin, rajin ibadah, rajin sholat, zikirnya luar biasa, ilmunya bagus, dia seorang ustaz, seorang alim, seorang ahli ibadah, ahli dakwah, pokoknya ahli ibadah sudah. Tapi kok urusannya susah saja. Ada saja, kata orang, jatuh ketipan tangga,
gagal ini, gagal itu, sakit ini, sakit itu, parah kehidupannya. Sehingga kita ngelus dada. Tapi kalau kita melihat orang yang Allah usir dari kasih sayangnya, Allah jadikan dia kafir, Allah jauhkan dia dari kasih sayang Allah, namun Allah beri dia harta yang melimpah, mata kita melalak. Oh, luar biasa orang itu, hartanya banyak sekali. Kok bisa ya Allah lebih memberi dia lebih banyak dibanding orang yang beriman? Kita bahkan merasa perlu untuk meniru. Gimana ya kayak kiatnya orang itu kok bisa kaya? Kita belajar. Kita belajar kepada orang itu. Kita pelajari bukunya. Kalau dia nulis buku bestseller dipelajari. Apa kiatnya si fulan kok bisa sukses dari orang miskin jadi orang kaya raya? Adalah buku-buku pengusaha sukses dalam tanda kutip kaya raya. Di toko-toko buku semuanya bestseller. Walaupun realnya mereka adalah orang yang jauh dari kasih sayang Allah. Bestseller semuanya. Termasuk kita ikut membeli, merasa perlu untuk membaca. Tapi kita tidak pernah berpikir, tidak pernah bertanya bagaimana kiatnya orang itu kok bisa istiqamah walaupun miskin. Bagaimana kiatnya fulan bisa istiqamah rajin ibadah walaupun hidupnya susah. Ada satu kisah di zaman dahulu, zaman Israiliyat, zaman dahulu umat sebelum kita. Ada seorang ibu menggendong anaknya. Ketika dia sedang menimang-nimang anaknya, melintaslah orang yang kaya raya. Maka ibunya mengatakan, semoga ya Allah jadikanlah anakku seperti orang ini. Ternyata anaknya yang masih janin, masih bayi, Allah jadikan dia berbicara, ya Allah jangan engkau jadikan aku seperti dia. Ketika selanjutnya melintas orang yang miskin, bajunya compang-camping, ibunya berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan anakku miskin seperti orang ini. Ternyata anaknya bersuara dan mengatakan, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Kenapa? Ternyata yang kaya itu adalah orang yang kafir. Sedangkan yang miskin itu adalah orang yang kaya hati, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kita pasti ketika berdoa, saya yakin semua yang hadir di sini, bapak ataupun ibu, ketika berdoa bersyarat, ya Allah jadikanlah anak saya orang yang soleh tapi kaya raya. Adakah dari kita yang berdoa dalam doanya, ya Allah jadikanlah anak saya itu hafal Quran, yang rajin ibadah, kemudian ahli ilmu, orang yang soleh, dan tutup mulut dalam urusan dunia. Adakah dari kita yang ketika berdoa tidak menyandingkan urusan dunianya dengan doa menjadi anak soleh? Alasannya niru doanya Nabi Ibrahim, dusta. Nabi Ibrahim tidak pernah mendoakan anaknya jadi orang kaya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berilah aku anak keturunan yang saleh. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Nabi Ibrahim berdoa untuk anaknya, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami rabbana yuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan anak-anakku di sini, di sisi Ka'bah, di sisi rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah, di lembah yang tidak ada penghuni, tidak ada tanaman. Namun apa tujuannya? Agar mereka menjadi anak-anak yang rajin sholat, bukan menjadi yang babat alas sehingga nanti menjadi ketua kabilah, tidak. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak memintakan harta untuk anaknya.
Karena Nabi Ibrahim tidak pernah berpikir, tidak pernah menuntut, tidak pernah khawatir dalam urusan rezeki. Dan lihat bagaimana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit parah, beliau khawatir akan segera meninggal dunia. Ketika Nabi SAW berhasil menundukkan kota Mekah, ternyata sahabat Sa'ad setelah selesai perang beliau sakit dan sakitnya cukup parah. Maka Rasulullah SAW menjenguk beliau. Kemudian sahabat Sa'ad merasa bahwa nampaknya ajal sesaat akan tiba. Sehingga dia bertanya kepada ya Rasulullah, inni dzu malin. Ya Rasulullah, aku adalah orang yang kaya raya, punya harta banyak. Walaysa yarithuni illa benah. Namun tidak ada ahli warisku. Aku tidak punya anak keturunan kecuali satu, yaitu wanita. Lihat cara berpikir sahabat Sa'ad. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, afa atasaddaqu bi jami'i mali? Karena anakku ini perempuan, apa tidak lebih baik aku sedekahkan seluruh hartaku? Coba dipikirkan. Justru gara-gara anaknya perempuan, sahabat Sa'ad ingin mensedekahkan seluruh hartanya. Mungkin kita akan, kok tega sekali? Kalau laki-laki mungkin laki-laki kuat, bisa bekerja, tidak apa-apalah tidak ditinggali warisan. Kalau perempuan kok malah seluruh hartanya mau disedekahkan? Maka Nabi mengatakan tidak. Setengahnya tidak. Sepertiganya kata Nabi, sepertiga boleh. Wa thulutsu katsir. Walaupun sepertiga itu masih terlalu banyak. Dijelaskan oleh para syurah bahwa alasan kenapa sahabat Sa'ad ingin mensedekahkan seluruh hartanya karena anaknya perempuan, karena kesempurnaan iman dan tawakal beliau. Beliau yakin, anak perempuan buat apa saya tinggali harta? Buat apa saya tinggali warisan? Dia akan saya nikahkan. Kalau sudah nikah akan dinafkahi oleh suaminya. Sehingga dia tidak berpikir sama sekali untuk mewariskan harta untuk anaknya. Namun ternyata oleh Rasulullah SAW pemikiran ini diluruskan. Walaupun anak perempuan tidak ada salahnya, bahkan lebih baik kalau diwarisi harta yang banyak. Tapi yang ingin menjadi pelajaran di sini, lihatlah sahabat Sa'ad tidak berpikir, tidak khawatir dalam urusan rezeki anaknya. Karena memang beliau yakin kalau orang tua memikirkan anak rezeki, Allah jauh-jauh hari telah memikirkan rezeki anak kita sebelum kita memikirkannya. Jauh-jauh hari sebelum kita memikirkan harta, kekayaan, pekerjaan anak kita, Allah sudah menggariskan, menuliskannya, bahkan Allah sudah menentukannya. Allah telah menjaminnya. Sejak anak kita masih berada di dalam perut, berumur 4 bulan, Allah sudah tuliskan rezekinya. Allah sayang. Kasih sayang Allah sangat sempurna. Ikhwatul iman. Seperti dikatakan saya di sini bahwa nama Allah semuanya itu adalah husna. Semuanya itu memiliki kandungan makna yang sangat indah. Baik nama itu ketika kita pahami secara tunggal satu persatu, ataupun ketika kita gabungkan satu nama dengan yang lama lainnya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita akan dapatkan seringkali Allah itu menyebutkan 2 nama sekaligus. Azizun, Hakim, Sami'un, Basir, Sami'un, Alim, Wallahu Sami'un, Alim. Berpasang-pasang. Seringkali seperti itu. Allah Ghafurun, Rahim. Allah Syadidul Azizun, Dzuntiqam. Nama itu seringkali 2 nama disebutkan secara sekaligus. Dijelaskan oleh para ulama bahwa penyandingan 2 nama sekaligus ini karena Allah ingin memberikan kesan, ingin memberikan pesan kepada kita bahwa ada makna baru, ada kandungan makna baru yang tercipta dari penggabungan 2 nama tersebut. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala
menyandingkan antara Sami dan Alim. Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Mendengar itu bukan berarti, karena dalam tradisi manusia mendengar belum tentu tahu, tapi karena apa? Kedengaran. Sebetulnya tidak ingin mendengar, tapi kedengaran. Ada orang ngobrol, kita lewat, sebetulnya tidak mendengar, tapi karena lewat ngepasi dengar. Allah tidak ingin ada kesan semacam itu. Karena itu Allah katakan Sami Alim. Allah mendengar karena memang Allah tahu dia itu berbicara. Allah mendengar karena memang Allah tahu dia berbicara. Sebelum berbicara pun Allah sudah tahu dia akan berbicara. Bukan karena faktor kebetulan Allah mendengar. Bukan faktor kebetulan. Tapi memang Allah tahu dia berbicara. Makanya Allah mendengarnya. Dan Allah juga ingin memberikan pesan dengan disandingkannya Sami dan Alim, bahwa Allah mendengar bukan sekedar mendengar. Berbeda dengan manusia, mendengar belum tentu paham. Ketika kita mendengar ada orang Afrika, ada orang lain daerah berbicara, kita dengar tapi tidak tahu artinya. Allah tidak ingin ada kesan bahwa Allah dengar tapi belum tentu tahu artinya. Dengan apa? Seperti yang sekarang muncul. Ada gerakan-gerakan, dan itu di Arab pun ada, yang disebut dengan hadatsah. Hadatsah itu adalah berusaha membuat istilah-istilah baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Kalau di Jakarta bahasa program, bahasanya anak-anak muda yang menggunakan istilah-istilah baru yang tidak ada, tidak di kamus dan juga tidak pernah diajarkan dalam tradisi. Kalau di Jogja muncul bahasa dibolak-balik agar tidak ada kesan bahwasanya Allah itu sekedar mendengar tapi tidak tahu seperti yang terjadi manusia, maka Allah sandingkan Sami dan Alim. Allah pasti mendengar dalam bahasa apa saja, bukan sekedar dengar, tapi Allah tahu maksud dan artinya. Allah sandingkan Sami dan Alim untuk memberikan kesan bahwa Allah mendengar dan Allah mengetahui walaupun suaranya itu lirih. Karena kalau manusia, saya dengar tapi kurang sempurna, kurang jelas suaranya. Kenapa? Karena Allah itu sama saja, jauh, dekat, sama. Lirih ataupun keras sama bagi Allah, tidak ada bedanya. Sehingga dengan penyandingan dua nama ini muncullah, semakin tergambarlah kesempurnaan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Azizun Hakim. Allah sandingkan nama Aziz yang maha perkasa dan maha bijaksana. Sering kita dapatkan dalam Al-Quran semacam itu, untuk memberikan kesan bahwa Aziz perkasa. Perkasanya namun tidak semena-mena, karena Allah itu maha bijak. Berbeda dengan perkasanya manusia. Seringkali orang yang perkasa itu berbuat semena-mena, asal suka, terserah apa yang dia mau. Tidak, Allah tidak seperti itu. Walaupun Allah maha perkasa, Allah tidak bisa terkalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, tapi tidaklah ada satu perbuatan Allah, keputusan Allah, kecuali itu adalah keputusan yang membawa hikmah yang sangat sempurna. Akhwatul iman, kaidah pertama, setiap nama Allah itu indah. Dan di antara aplikasi iman kita bahwa nama Allah itu indah adalah dengan menjadikannya sebagai nama anak kita, Abdullah, Abdurrahim. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, ahabbul asma'i ilallah. Siapa? Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling Allah senangi, siapa dia? Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena ini adalah nama yang paling indah. Ketika anak kita dinisbatkan kepada yang paling indah, zat yang paling indah, nama yang paling indah, maka anak kita namanya akan menjadi nama yang paling indah. Tapi sayang, di zaman sekarang banyak, saya sering dimintai nama, Ustadz, sebentar lagi anak saya akan lahir. Ini kata dokter Putra, tolong carikan nama Ustadz yang namanya yang bagus.
Ketika saya tulis Abdullah, katanya sudah banyak Ustadz. Saya ganti Abdurrahman, juga sudah banyak Ustadz. Loh, tadi namanya katanya yang paling bagus. Ini nama yang paling bagus. Ya Ustadz, nama yang spesial gitu. Saya jawab, kalau nama yang spesial maka jangan gunakan nama manusia. Maka nama itu spesial. Namakan anak Anda dengan nama gajah, sapi, kerbau, kuda, maka itu nama spesial. Tidak ada duanya di dunia. Saya yakin hanya anak saudara yang namanya kuda. Tapi itulah faktanya sekarang. Kita minder dengan memberi nama-nama anak kita dengan nama-nama yang Islami. Nama Abdullah, semua sudah Abdullah, Ustaz, semua sudah Abdurrahman. Sudah, kalaupun kita turun derajat pakai nama Nabi, semuanya sudah Nabi Yunus, Yusuf, semua sudah pakai itu, Ustaz. Baik, turun nama sahabat. Semua sudah, Ustaz, ini satu desa, ini sahabat semua ada. Abu Bakar, Umar ada, jadi satu nama. Abu Bakar, Utsman juga ada, satu orang namanya. Sudah, Abdullah, Ali juga sudah banyak, Ustaz. Semua sudah ada. Inilah cermin bahwasanya kita belum merasa nama Allah itu indah. Kita masih merasa malu. Masih merasa itu remeh. Tidak istimewa kalau punya nama anak kok namanya nama laki-laki Abdullah, itu Abdullah, ini Abdullah, itu lagi Abdullah. Kok enggak ada, kata orang, kok enggak kreatif ngasih nama Abdullah, Abdurrahman, muter-muter paling nama Nabi dan sahabat. Subhanallah. Ini adalah cermin dari adanya down mental, adanya kalah dalam mental, adanya hazimah, ada namanya apa? Keramasa terhina ketika kita menyebutkan identitas kita pada Allah. Padahal kalau kita beriman bahwa nama Allah itu adalah yang paling indah, maka ketika kita memberi nama anak kita dengan Abdullah, Abdurrahman, berarti kita telah memberi anak kita nama yang paling indah di dunia ini. Tapi itulah pola pikir. Itulah gambaran bukti bahwa selama ini kita belum sepenuhnya mempercayai bahwa nama-nama Allah itu nama-nama yang indah. Kita lebih sekarang cenderung untuk meniru. Paling kurang ada aroma barat-baratnya gitu loh, Ustaz. Jadi kalau namanya itu Abdullah kan nama-nama timur itu. Kita ingin ada yang kesan baratnya. Kalau namanya Yunus, ya bolehlah Yunus, Ustaz. Tapi jangan pakai ejaan yang kuno, Ustaz. Yunus, Y-U-N-U-S itu kan semua orang pakai. Tapi pakai apa? Johannes atau Jones. Disingkat itu kan terkesan itu nama barat. Baik, kalau namanya itu disebut wanita misalnya Fatimah. Ya Allah, nama Fatimah kan pasaran, Ustaz. Dinasihati, ditegur. Ya sudahlah, Ustaz, pakai Fatimah. Tapi namanya jangan sempurna Fatimah. Fatim saja, Ustaz. Lebih gimana gitu katanya. Subhanallah. Kalaupun sudah dinamakan pakai Abdullah, Ustaz, jangan dipanggil Abdullah lah, Ustaz. Dikit-dikit sana Abdullah, tangga sana Abdullah, tangga sana Abdullah. Pakai namanya apa? Carikan singkatannya yang enak dipanggil apa, Ustaz? Abdullah itu singkatannya apa? Jangan pakai bedul atau adul atau dul. Pakai singkatan yang enak itu, Ustaz. Ada orang seperti itu. Makanya ada nama dan ada panggilan. Jadi ingin terkesan namanya itu kebarat-baratan. Kalau namanya Fatimah jangan dipanggil Fatimah lah. Kampungan banget namanya Fatimah. Terus bagaimana? Ya panggil Iim lah paling kurang. Fatim lah. Atau
Imah lah gitu. Ada kesan-kesan gimana gitu. Inilah bagian dari hazimah. Tidak mencerminkan bahwa kita beriman nama Allah itu indah. Kalau kita indah, untuk apa kita mesti harus menyembunyikan identitas itu? Kenapa kita merasa ragu untuk menamakan anak kita dengan nama-nama yang paling indah? Abdurrahman, Abdullah, Abdul Rauf, Abdul Ilah, Abdul Jabbar, Abdul Syakur, Abdul Razak, Abdul Muhsin, Abdul Hayy, Abdul Mannan. Kenapa? Apa salahnya? Tapi inilah hazimatun nafs. Karena itu saya harap ke depan tidak ada lagi minder, tidak ada merasa bahwa itu nama kampungan, nama pasaran. Justru kita harus bangga. Nama saya, anak saya adalah Abdullah. Nomor 2 Abdurrahman, nomor 3 Abdurrahim, nomor 4 misalnya Abdul Razak, nomor 5 Abdul Ilah misalnya. Apa salahnya? Indah semuanya. Kalau dibilang orang kok tidak kreatif, memang tidak ingin kreatif. Saya ingin nama yang paling indah. Sehingga tidak ada lagi budaya mencari nama yang spesial, nama yang unik, nama yang nama-nama yang tidak pernah digunakan oleh bangsa manusia. Karena terus terang saya capek setiap ada yang mau punya anak, saya bayangkan dari ujung timur ke ujung barat, SMS itu tidak pernah saya balas saya akhirnya. Karena setiap kali saya rekomendasikan nama-nama Abdullah ditolak, Abdurrahman ditolak, nama Nabi yang lain lah Ustaz. Ada yang santun, Ustaz masih ada alternatif lain? Masya Allah. Sudah saya pilihkan yang paling bagus. Kalau perempuan Fatimah, masih nanya, masih ada yang lain Ustaz? Ya banyak nama-nama yang lain. Ada Asma, ada Ruqayyah, yang lain lah Ustaz katanya. Itu seperti itu. Ada minder. Padahal harusnya kita itu bangga. Ini adalah nama yang paling indah, nama yang menggunakan nama-nama Allah, Abdullah, Abdurrahman. Itu kalau kita memang benar-benar beriman. Baik. Mungkin saya cukup sementingan ya. Jadi intinya, kalau kita percaya, beriman bahwa nama-nama Allah itu indah dan paling indah, maka kita harus bangga. Kita aplikasikan minimal dalam bentuk penamaan anak dengan nama-nama yang dinisbatkan kepada nama-nama Allah. Abdullah, bangga dengan nama itu. Jangan merasa nama pasaran, nama kampungan, tidak. Justru itu nama yang paling indah. Sehingga kita harus berlomba-lomba dengan nama-nama tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.